Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Baginya kemuliaan dan kerajaan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selamat Paskah. Paskah adalah hari yang diagungkan Tuhan. Maka selayaknya lah kita rayakan dengan meriah. Paskah bukan semata-mata kenangan akan kebangkitan Kristus saja. Paskah pun hari raya kita bersama. Dalam kebangkitan Kristus kita pun ikut serta bangkit dari maut. Dan terbukalah bagi kita masa depan yang cerah. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Dan bersama Kristus bangkit dengan hidup baru. Kita mau memberi kesaksian atas perutusan ilahi bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Dan secara khusus, mari dalam perayaan Ekaristi pada hari Paskah ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan memperlihatkan kepada kita kuasa-Nya yang sungguh luar biasa, sehingga tragedi kemanusiaan yang terjadi pada hari Minggu yang lalu dapat diminimalisir sehingga tidak membawa korban yang tak terbayangkan seandainya hal itu terjadi. Tuhan menyelamatkan kita dari kegelapan dosa, dari kegelapan maut. Maka marilah saudara-saudara, dengan menyadari kerapuhan kita, keterbatasan kita sebagai manusia, kita berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan, dan cinta kasih kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, Engkau yang menghapus dosa dunia. Engkau yang duduk di sisi Bapa, karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, hari ini Putramu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi bagi kami umat manusia. Kami mohon perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur. Dan semoga karenanya kami diperbaharui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, kini dan sepanjang masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret.
bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose.
Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datang Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan
bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus. Ia memecah-mecahkan roti. Demikian bagian terakhir dari bacaan Injil yang telah kita dengarkan pada hari Paskah ini. Saudara-saudara, kedua murid yang pulang ke Emmaus tidak masuk dalam hitungan ke-12 murid. Karena dikatakan tadi, ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali menjumpai ke-11 murid yang tetap berada di Yerusalem.
Ya, tinggal 11 karena Yudas sudah bunuh diri. Ya, tidak mati biasa ya, bunuh diri. Kitab Suci menceritakan bahwa Yudas akhirnya gantung diri karena sal dalam mengkhianati sang guru. Saudara-saudara, kenapa kedua murid tadi diceritakan meninggalkan Yerusalem? Dan dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, mereka berdua tidak mengenal orang yang kemudian datang menemani mereka dalam perjalanan. Sampai keluar kata-kata yang sedikit marah. Apakah kamu ini satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sana? Ketika orang yang datang menemani kedua murid itu bertanya, apa yang terjadi di Yerusalem? Kedua murid marah. Ya, mungkin juga hal yang sama kalau tiba-tiba ada orang datang di katedral mengatakan, apa yang terjadi minggu lalu di sini? Ya, mungkin orang mengatakan, oh ini orang ketinggalan dunia medsos. Kalau minimal orang bermedsos pasti tahu bahwa ada peristiwa yang sungguh membuat tidak hanya kita orang Indonesia, tapi dunia internasional terkejut bahwa ada suatu tragedi terjadi di sini. Saudara-saudara, peristiwa kematian Yesus adalah suatu tragedi. Tragedi kemanusiaan. Dan karena itu, dua murid tadi segera meninggalkan Yerusalem ketika menyaksikan bahwa sang guru mereka telah mati di salib. Tinggalkan Yerusalem. Bagaimana suasana hati mereka? Mari kita membayangkan. Kedua murid ini pasti suasana batin mereka dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Bahwa jangan-jangan kita pun ditangkap. Maka segera mereka keluar dari Yerusalem. Kedua murid ini pasti juga sedih sekali. Sedih karena kehilangan sang guru. Kehilangan orang yang dikagumi. Kedua murid ini bisa juga merasa sia-sia, malu, oleh karena mereka telah mengikuti seorang yang akhirnya dikonyol. Maka daripada tinggal di Yerusalem, lebih baik segera pergi pulang ke Emmaus. Ya, kemungkinan kedua murid ini berasal dari Emmaus, satu kampung yang tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Jadi suasana batin mereka dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kesedihan, dan juga kesia-siaan. Dapatlah dikatakan bahwa murid-murid ini sungguh terpuruk. Dan karena terpuruk, ya lebih baik kita keluar dari Yerusalem. Minimal kita masih bisa menyelamatkan. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Dalam perjalanan ke Emmaus, tiba-tiba ada seorang yang pada mulanya mereka tidak kenal.
datang menemani. Dan ternyata orang ini, ya, karena kita dengarkan tadi, lama kelamaan bercerita, ya, akhirnya pada mulanya mereka heran, ini kok orang asing ini, mas tidak tahu bahwa ada peristiwa yang sungguh menggemparkan di Yerusalem. Ya, sama kalau tiba-tiba ada yang mengatakan, oh saya tidak tahu bahwa ada bom bunuh diri minggu lalu di katedral. Ya, orang ini paling kita ketinggalan informasi. Saudara-saudara, orang yang datang menemani dua murid ini lama kelamaan mengambil alih cerita, ya, yang mereka lakukan dalam perjalanan. Dan akhirnya orang ini justru berbicara tentang kitab suci. Makin lama mereka berjalan, semakin ada keakraban. Tidak ada kecurigaan. Dan akhirnya tibalah di Emmaus. Dan dikatakan orang yang mereka temani atau yang datang menemani mereka ingin melanjutkan perjalanan, padahal hari sudah mulai senja. Dan kedua murid ini mengajak orang itu untuk tinggal. Tawaran disambut dengan baik. Orang itu pun tinggal masuk dalam rumah. Pada waktu akan makan malam, orang ini tiba-tiba mengambil alih situasi, mengambil alih, menguasai, ya, cerita dalam perjalanan. Sekarang dalam rumah, dia lagi mengambil alih suasana dalam rumah. Kalau belum makan, ia terlebih dahulu mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Penginjil Lukas menceritakan kepada kita bahwa sesudah itu terbukalah mata kedua murid itu dan sadar bahwa ternyata yang telah menemani mereka dalam perjalanan sehingga merubah suasana hati mereka yang pada mulanya dipenuhi kecemasan dan ketakutan, kesedihan dan kesia-siaan, dikatakan berubah menjadi, dikatakan hati mereka bersemangat. Ya. Kedua murid akhirnya sadar, oh ternyata yang datang menemani mereka adalah sang guru. Sang guru yang telah hidup, yang telah bangkit. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, Injil Lukas ini kalau disederhanakan berbicara tentang bagaimana proses untuk semakin dapat mengenal dan mengalami Yesus dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Ya, sederhana sebetulnya. Penginjil Lukas bicara tentang liturgi Ekaristi. Ya, liturgi Ekaristi. Ya, bahwa sebelum kita masuk dalam Ekaristi ada liturgi sabda. Ya, liturgi sabda bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua, baik pengantar Injil, kemudian Injil dibacakan. Dan pada saat Injil dibacakan kita berdiri. Mengapa kita berdiri? Gereja mau mengajak kita bahwa tibalah saatnya Tuhan berbicara kepada kita. Kalau pada mulanya Tuhan berbicara melalui para nabi, melalui para rasul, sekarang Tuhan sendiri akan berbicara kepada kita, dan karena itu kita berdiri. Kalau kita lanjutkan lagi dengan Ekaristi, bahwa melalui Ekaristi Tuhan tidak hanya berbicara, tapi ia memberikan
dirinya kepada kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini bacaan ini sungguh menarik. Bahwa kalau orang sungguh datang ke gereja, ya, membawa suasana hatinya, membawa suasana kehidupannya, mungkin seperti murid ini. Kalau ia sungguh-sungguh mengikuti proses mendengarkan Tuhan yang berbicara melalui firman-Nya, lalu kemudian merayakan Ekaristi, maka kita akan seperti dua murid ini, akan kembali menemukan kekuatan, akan kembali menemukan hidup ini sungguh berarti. Seperti dua murid tadi dikatakan, setelah menyadari bahwa suasana batin mereka telah berubah, mereka sudah melupakan pengalaman traumatis di Yerusalem. Ketika mereka dalam perjalanan dan mencapai kepenuhannya ketika Yesus mengangkat roti, mengucap syukur. Katakan kedua murid ini tidak tinggal diam. Mereka langsung kembali ke Yerusalem. Langsung kembali ke Yerusalem. Karena mereka sadar bahwa hidup yang sesungguhnya itu hidup di tengah-tengah realitas kehidupan. Ya, tidak boleh melarikan diri. Kalau orang melarikan diri, ya bisa saja melakukan tindakan bunuh diri. Ya kan? Mungkin kita mengikuti ya bagaimana orang menganalisa mengapa terjadi tindakan bunuh diri pada hari Minggu yang lalu, bom bunuh diri. Ada seorang ahli mengatakan bahwa sebetulnya bukan pertama-tama masalah keyakinan. Ini masalah psikologi. Masalah psikologi. Bahwa banyak orang-orang muda mengalami krisis kehidupan, krisis orientasi kehidupan. Dan karena itu dalam krisis ini dia mengambil tindakan jalan pintas. Ini bisa terjadi. Bisa terjadi setiap saat di mana saja kalau orang mengalami orientasi kehidupan, krisis orientasi kehidupan, maka boleh jadi dia bisa mengambil tindakan jalan pintas bunuh diri. Nah, saudara-saudara, bacaan Injil ini meneguhkan kita kembali bahwa dalam krisis apapun, kalau kita mengenal Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, maka kita akan kembali menemukan kekuatan. Kita akan kembali menemukan keberanian untuk menjalani hidup ini, untuk menghadapi realitas kehidupan yang seringkali keras. Karena kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan bersama dengan Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Inilah berita Paskah yang sesungguhnya. Berita Paskah bahwa Tuhan yang kita kenal dalam diri Yesus bukan kalah lewat peristiwa kematian di salib, tapi justru lewat peristiwa kematian di salib ia kemudian tampil sebagai pemenang. Pemenang atas kuasa kegelapan dosa dan maut. Maka saudara-saudara, kita patut bersyukur, dan karena itu kita menyanyikan haleluya. Selama masa prapaskah kan tidak boleh menyanyikan haleluya kan? Tidak boleh menyanyikan haleluya. Nanti pada hari Paskah kita menyanyikan haleluya karena kita mau memuji dan memuliakan Tuhan yang telah memperlihatkan kuasa kasih-Nya yang luar biasa melalui Yesus. Maka saudara-saudara,
Bacaan ini kembali kiranya secara khusus selalu mengingatkan kita bahwa ketika kita krisis, ketika kita terpuruk, jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita meninggalkan gereja. Jangan kita meninggalkan Ekaristi. Datanglah senantiasa mengikuti Ekaristi, karena disitulah kita akan mendengar dan berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu, saya tentu tidak perlu berpanjang lebar dalam renungan ini, tapi saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah fakta. Di belakang gereja kita dulu ada kamar doa, ya, kamar doa. Tapi sudah dibongkar dan dipindahkan ke salah satu ruang dekat dengan kantor sekretariat gereja. Dipilih ruang di mana tidak ada lantai di atasnya, ya. Dan apa yang terjadi? Ya, saya hanya mau mengatakan fakta bahwa bom bunuh diri terjadi tidak jauh dari ruang doa, di mana di situ ada sakramen, ya, di mana di situ sebelum pandemi orang selalu beradorasi, orang datang berdoa, merasakan kehadiran Yesus. Ya, tentu saja banyak faktor yang mungkin membuat bom bunuh diri itu apinya lari ke jalan raya, bukan masuk ke dalam gedung. Tetapi hanya saya mengatakan bahwa di sana ada sakramen, di sana ada ruang doa, di mana seringkali orang datang berdoa secara pribadi, dan lebih-lebih di sana ditaktahkan sakramen Maha Kudus. Dan kita percaya bahwa Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, memberikan dirinya kepada kita, menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita lewat sakramen Maha Kudus. Pada hari Jumat yang agung, Jumat Agung yang lalu, saya menerima sejumlah pejabat di dalam gereja. Ada yang tanya, "Pastor, kenapa boleh naik, diperbolehkan naik ke atas panti imam, berdiri di sini?" Ya, saya hanya mengatakan kita berada dalam situasi yang tidak normal. Tetapi lebih-lebih pada hari Jumat Agung, tabernakel dikosongkan. Tidak ada sakramen dalam tabernakel, karena tabernakel yang kosong melambangkan Yesus yang wafat, ya. Maka kalau tidak ada tabernakel dalam gereja, ya tidak perlu selalu kita berlutut. Tidak perlu, tapi kalau berlutut tentu tidak salah, ya. Sakramen dipindahkan ke kamar doa di sana. Nah, maka saudara-saudara, saya hanya mengatakan fakta, ya. Mari kita merenungkan kenapa bom bunuh diri itu apinya tidak masuk ke dalam lokasi gereja, tapi justru terdorong ke jalan raya. Seandainya apinya masuk ke dalam lokasi gereja, lokasi pastoran, saya yakin kantor sekretariat terbakar, kamar doa terbakar, dan akhirnya kamar pribadiku juga akan terbakar. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita senantiasa belajar dari pengalaman hidup kita, ya. Sering kita mendengar lagu mujizat masih terjadi, ya. Terus terang saya tidak setuju dengan istilah masih. Saya kurang nyaman kalau kata mujizat masih terjadi, karena seakan-akan setengah-setengah hati, ya. Ya, kalau orang lagi bermasalah kata, "Apakah kau masih mencintai saya?" Ya kan? Mulai ada keraguan. Tapi mujizat itu selalu terjadi.
Hanya kita kurang peka, hanya kita kurang meyakini. Ada yang mengatakan mukjizat itu nyata, ya. Ya, tergantung dari mana sudut pandang kita. Tapi saya selalu mengatakan mukjizat itu selalu terjadi bagi orang yang beriman. Karena mukjizat adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang selalu mengagumkan. Bisa dalam hal-hal yang sederhana, bisa juga dalam hal-hal yang luar biasa. Mari saudara kita lanjutkan perayaan ini, kita berdoa. Semoga kita senantiasa dapat seperti dua orang murid tadi, selalu menemukan kekuatan dalam Kristus setiap kali kita merayakan Ekaristi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita akan memperbaharui iman, memperbaharui janji baptis dan iman kita. Saudara-saudara terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa prapaskah 40 hari ini, kita menyiapkan diri untuk perayaan agung dengan tema APPD, semakin beriman, semakin solider. Marilah kita memperbaharui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takyul, perjudian, dan hiburan tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur, dan yang melanggar hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjanji dan berusaha untuk menghayati dan melaksanakan niat-niat yang kita temukan selama masa prapaskah, lebih-lebih ketika kita mendengar dan merenungkan tema APP 2021, semakin beriman, semakin solider? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu. Dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya, kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan yang teguh, kita membaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kepada Allah, sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan kurnia Roh Kudus sampai hidup yang kekal. Amin. Kini saudara-saudara akan diperciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita.
Semoga percikan air suci ini menyucikan hati, sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Sambil saya berkeliling memerciki kita dengan air suci, kita angkat lagu pembaharuan janji baptis. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa asa, kepilih dan
Mari kita panjatkan doa-doa umat. Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa. Umat menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkan kami. Kristus sumber kehidupan, selamatkan kami. Ya Kristus, Engkau awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati untuk mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat kami. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang menderita, yang sakit, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kami datang bersyukur kepadamu, ya Bapa yang Maha Kasih, atas hari ulang tahun Felicia Dani Misi kemarin tanggal 3 April. Dan juga kami bersyukur pula kepadamu ya Bapa bersama Pak Sutri, Yapto dan Ivon atas kelahiran putri mereka yang diberi nama Moselle Emily Cahyadi. Dan kami berdoa ya Tuhan, berkati senantiasa Felicia dan Nimisi agar selalu sehat-sehat dan selalu dapat menyaksikan dalam hidupnya rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan yang selalu indah dan mengagumkan. Berkati anak kami yang baru lahir, Moselle Emile Cahyadi, agar ia senantiasa sehat, bertumbuh berkembang, menjadi anak yang membahagiakan kedua orang tuanya. Dan semoga kedua orang tuanya pun dapat senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Mari saudara kita hening sejenak dalam hati kita panjatkan doa kita pada hari Paskah ini. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Mari kita bersyukur pula kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, karena selama sepekan ini Tuhan telah menyatakan penyertaan dan perlindungannya kepada kita lewat kehadiran
anggota Polri dan TNI yang secara bergantian selalu berada dalam lingkungan gereja kita ini. Berkati mereka ya Tuhan, segenap anggota Polri dan TNI yang telah memberikan rasa aman kepada kami sejak minggu yang lalu. Berkati keluarga dan anak-anak mereka, agar mereka pun selalu sehat-sehat. Dan semoga mereka pun dapat senantiasa menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka lewat tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka sebagai anggota Polri dan anggota TNI. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Demikianlah ya Bapa, permohonan yang kami haturkan kepadamu pada hari raya Paskah ini dengan penuh kepercayaan dan harapan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu pada hari raya Paskah ini boleh berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari raya Paskah ini kami dengan rasa gembira dan syukur mengunjukkan persembahan suci ini kepadamu. Laksanakanlah misteri Paskah pada gereja-Mu, sehingga benar-benar lahir kembali serta memperoleh rezeki kehidupannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan serta
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari raya Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat yang menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Paskah ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuh dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi.
Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengenteraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin, amin, amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara, Kristus anak domba Paskah kita sudah dikorbankan. Maka marilah kita berpesta dengan roti tak beragi, roti kesucian dan kebenaran. Haleluya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan.
Tuhan cahaya bagi dunia, awal harapan nyata. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan penabur rahmat Bapa, hawa damai bahagia. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan nyalakan api cinta bagi hati yang hampa. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan mengundang kita semua tinggal di rumah Bapa. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersama, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami kini dan selanjutnya melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Pengabdiannya telah Kau terima dan kini Ia duduk di sisi kanan-Mu. Kami mohon, jagalah umat-Mu dalam perdamaian dan kerukunan, dan tandailah hidup kami dengan salib serta kebangkitan Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Disilahkan duduk sebentar. Sebelum kita tutup perayaan ini, kita tentu patut berterima kasih kepada semua pelayan liturgi pada perayaan Hari Paskah pada sore hari ini, kepada seluruh prodekon, PPA, lektor pemazmur, pemandu lagu, organis, dan kepada tim sound system, LCD, dan tim relawan yang selalu berada di tempat untuk menjaga agar perayaan kita bisa berjalan dengan baik. Tuhan selalu kiranya memberkati pelayanan Anda sekalian. Patutlah kita juga kembali berterima kasih kepada seluruh anggota TNI dan Polri yang selalu berada di tempat kita, dari Brimob dan Gegana yang selalu menjaga agar kita bisa dapat merayakan Paskah dengan aman dan nyaman. Semoga Tuhan senantiasa memberkati bapak-bapak dan keluarga, anak-anak yang ada di rumah. Saya kira itu dua hal yang perlu kami sampaikan, dan kita berharap semoga hari-hari yang akan datang suasana kiranya selalu kondusif, karena nanti sore atau nanti malam seluruh anggota Polri dan TNI akan ditarik, kalau saya tidak salah, dari lingkungan gereja kita ini. Baiklah, mari kita berdiri. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
saudara-saudari yang berbahagia, pada sore hari ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan Paskah, perayaan kebangkitannya yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga, bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dari sebab itu, marilah mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga berkat perayaan meriah Paskah pada hari ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga demi kebangkitan putranya yang tunggal Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, kita dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Dan semoga saudara-saudara sekalian, baik yang ada di dalam gereja, di lingkungan gereja katedral, maupun yang ada di rumah masing-masing, senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Selamat Paskah dan bergembiralah dalam damai Tuhan. Amin. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita.